Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri, melalui sambungan telepon. Selamat sore, Mas Ali. Selamat sore, Mas Iksan. Mas Ali, dugaan praktik ijon ini kan dilakukan Wakil Ketua DPRD dan Kepala Desa. Kenapa ada penggeledahan di ruang eksekutif Gubernur dan Wakil Gubernur? Iya, Mas Iksan. Tentu apa yang kemudian KPK lakukan ini kan dalam rangka kebutuhan penyidikan ya, untuk mencari bukti yang diperlukan. Maka penggeledahan kan bisa dilakukan di mana saja yang kami duga ada bukti-bukti yang memperkuat serangkaian dugaan perbuatan dari para tersangka. Saat kegiatan tangkap tangan beberapa waktu yang lalu kami juga sudah sampaikan kan bahwa berawal dari adanya anggaran tahun 2020 dan 2021 dalam APD pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang merealisasikan dana hibah dengan jumlah seluruhnya sekitar 7,8 triliun kan kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat yang ada di pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Dan salah satunya adalah penyaluran untuk POKMAS ya, kelompok masyarakat untuk proyek infrastruktur hingga sampai ke tingkat pedesaan. Dengan demikian tentu tim penyidik KPK terus kembangkan gitu kan mengenai penggunaan dari APBD pemerintahan Provinsi Jawa Timur tahun 2020 dan 2021 dimaksud gitu. Oke, Mas Ali, dari lanjutan atau pengembangan kasus ini, apakah ada dugaan dari penyidik KPK terkait keterlibatan gubernur ataupun wakil gubernur ataupun jajarannya, Mas Ali? Ya, tentu nanti segala informasi dan data yang kami miliki di awal pada kegiatan tangkap tangan dan kemudian tentu kami sudah melakukan permintaan keterangan dan pemeriksaan saling menjadi saksi dari 4 orang yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka. KPK telah memiliki banyak informasi dan data yang akan dikembangkan. Nah, salah satu yang kemudian strategi yang digunakan kan melakukan penggeledahan di beberapa lokasi dari mulai Senin sampai Rabu kemarin. Dan kami juga sudah banyak mendapatkan beberapa dokumen yang terkait dengan pelaksanaan dari hibah di Provinsi Jawa Timur ini, termasuk perencanaan penganggarannya begitu ya. Dan juga beberapa dokumen-dokumen yang mendukung pembuktian serta juga barang bukti elektronik yang akan kami analisis lebih lanjut untuk disita sebagai barang bukti. Dari situlah kemudian kami akan konfirmasi nantinya kepada para pihak yang diduga mengetahui dari perbuatan para tersangka ini. Mas Ali, gubernur dan wakil gubernur apakah akan dipanggil sebagai saksi nanti? Ya, pada prinsipnya siapapun Mas Iksan ya yang diduga kemudian mengetahui baik itu proses ya, baik itu kemudian penyaluran ya, ataupun kemudian pelaksanaan dari dana hibah di pemerintah Provinsi Jawa Timur, pasti kami panggil sebagai saksi untuk menjadi lebih jelas dan terangnya perbuatan dari para tersangka tersebut. Termasuk juga kemudian kan dikonfirmasi dari barang bukti yang kami peroleh dari kegiatan penggeledahan 3 hari ini begitu. Mas Ali, ada temuan uang 1 miliar rupiah saat penggeledahan di kantor DPRD. Dari ruangan mana uang 1 miliar itu? Iya, betul. Jadi dalam kegiatan penggeledahan di gedung DPRD ya, kemudian KPK juga menemukan bukti diantaranya adalah uang cash rupiah lebih dari 1 miliar rupiah ya, lebih dari 1 miliar yang tentu nanti kami akan konfirmasi kepada para saksi. Kami sebagai bagian dari strategi penanganan perkara kan tidak bisa sampaikan pada kesempatan ini karena masih nanti ada pemanggilan saksi begitu kan, Mas Iksan. Kalau kemudian kami sampaikan ya tentu nanti akan mengganggu proses penyidikan, pemeriksaan terhadap saksi yang berkaitan dengan uang. Apakah uang itu ada kaitannya dengan dana hibah, tentu kami menduga ada keterkaitan sehingga kemudian disita sebagai barang bukti. Tetapi kan butuh kemudian konfirmasi kembali kepada para saksi-saksi di mana uang itu ditemukan. Begitu. Mas Ali, dana hibah yang ada di Provinsi Jawa Timur kan cukup besar. Lalu kira-kira apakah ada pengembangan dari penyidik KPK terkait dugaan penyimpangan dana hibah yang dilakukan kepada desa lain? Ya, ini kan ada 2 hal ya. Yang pertama adalah dugaan ijon untuk mendapatkan dana hibahnya. Kemarin kami sudah sampaikan ya, ada ijon untuk mendapatkan dana hibah. Dan kemudian dalam pelaksanaannya, kemudian kami juga punya fakta ternyata kemudian kan ada 20% untuk bagian fee tadi itu, dan kemudian 10% untuk
penyalurnya begitu ya, atau maklarnya lah begitu kan, sehingga kemudian dana hibah itu sudah dipotong 30%. Nah, tentu fakta-faktanya terus akan kami kembangkan lebih jauh, sehingga pada prinsipnya ke depan ketika kemudian ditemukan bukti permulaan yang cukup keterlibatan pihak lain, tentu kami tidak lanjuti begitu. Baik, kami tunggu kelanjutannya Mas Ali, penyidikan dari KPK. Terima kasih Ali Fikri, Kepala Pemberitaan Komisi